Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda sekalian di dalam program podcast GBI Rock Surabaya, Kingdom Insight is Gift for You. Saya percaya Anda selalu menanti-nantikan episode-episode dari podcast GBI Rock Surabaya yang selalu menyajikan tema-tema yang menarik, praktikal, aplikatif, dan bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya percaya firman Tuhan juga akan menjadi dasar bagi kita semuanya, sehingga saya berdoa supaya masing-masing Anda pada saat ini ada dalam pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan, dan pada waktu Anda menonton podcast ini, Anda semua ada di dalam anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah di sepanjang hidup kita. Dan tentu saja pada episode kali ini, yang kita bicarakan tak kalah menarik, karena ini adalah merupakan sebuah program dari pemerintah Republik Indonesia kepada kita semuanya, rakyat Indonesia. Dan tentu saja kalau program ini tidak kita manfaatkan, sayang sekali. Oleh karena itu, melalui edisi podcast ini, kita akan bersama-sama belajar tentang program pengungkapan sukarela atau biasa disebut dengan PPS, atau orang seringkali menyebut juga dengan teks amnesti jilid yang kedua. Nah, tentu saja ini adalah sesuatu yang menarik yang diberikan oleh pemerintah kita kepada rakyat Indonesia atau seluruh wajib pajak, dan kita bisa memanfaatkan ya secara optimal sehingga kita bisa melakukan semuanya dengan baik. Dan untuk perbincangan kali ini saya tentu tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang pakar ya yang akan menolong kita semuanya untuk belajar bersama-sama tentang program pengungkapan sukarela ini. Dan bersama dengan saya adalah Bapak Victor Marojak. Beliau adalah kawan kita ya di GBI Rock Surabaya dan juga bekerja di KPP Tegal Sari Surabaya. Kantor Pajak Pratama, betul Pak Victor ya? Betul Pak. Surabaya. Shalom Pak Victor, terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan program kami. Senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Victor pada episode kali ini. Salam juga Pak Roy, salam juga seluruh pemirsa yang menyaksikan podcast ini. Ya, Pak Victor, ini tentu saja program yang menarik ya dari pemerintah kita ya, khususnya dari Dirjen Pajak ya tentang program pengungkapan sukarela atau yang biasa kita sebut dengan PPS ya, atau kalau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan istilah Voluntary Disclosure Program (VDP). Nah, mungkin Pak Victor bisa menjelaskan secara padat begitu ya. Apa sih sebetulnya program pengungkapan sukarela ini? Apakah sama memang dengan teks amnesti atau berbeda atau seperti apa kira-kira, Pak? Ya, oke. Terima kasih Pak Roy. Memang kita harus mempunyai pengertian yang kuat dulu ya tentang program pengungkapan sukarela ini. Artinya begini, banyak orang yang menyebut ini adalah teks amnesti jilid 2. Sebenarnya bisa dibilang seperti itu, tapi pemerintah sendiri yang saya tahu membuat nama tersendiri, yaitu program pengungkapan sukarela, supaya masyarakat itu tidak terkecoh gitu, seakan-akan ini kelanjutan daripada teks amnesti jilid 1. Pada dasarnya tidak. Kenapa? Karena teks amnesti jilid 1 pun sekarang ini masih diberikan kesempatan, tetapi dibatasi. Gitu. Jadi bukan kelanjutan, melainkan ini sebuah program baru. Makanya pemerintah mengatakan bahwa ini adalah PPS gitu, bukan ditulis sebagai teks amnesti jilid 2. Itu dulu yang perlu diketahui. Jadi nggak sama Pak ya dengan teks amnesti yang dulu pernah diberikan oleh Dirjen Pajak Pak ya, lain berarti ya dengan itu ya? Ya,
sebenarnya ada banyak kesamaannya, tetapi gini, kalau kita bilang ini tax amnesty jilid 2, berarti orang akan berpikiran bahwa oh nanti ada tax amnesty jilid 3 gitu. Oh ya, Jilid 4, jilid 5, jadi mungkin mereka nanti nggak serius gitu Pak Roy. Jadi nggak serius, nanti ikut aja deh yang tax amnesty jilid 3 gitu. Ya. Nanti ada jilid 4 lagi gitu. Nah, pemerintah nggak mau seperti itu. Jadi pemerintah mau bahwa ini ada sebuah kesempatan yang bisa diambil secara sukarela gitu, oleh seluruh wajib pajak, seluruh masyarakat Indonesia, dan ini nggak boleh dihitung sebagai kelanjutan dari jilid 1. Artinya pemerintah nggak bisa menjamin kepastian apakah besok akan ada lagi seperti ini gitu. Karena kalau kita bilang 1, 2, oh besok ada yang 3 tuh. Nanti aku nunggu yang ketiga aja deh gitu kira-kira. Nah itu pemerintah tidak mau. Makanya dalam semua peraturan yang tertulis tidak pernah muncul kata tax amnesty jilid 2. Tetapi yang muncul adalah program pengungkapan sukarela, atau dalam bahasa Inggrisnya voluntary disclosure program. Nah, singkatnya kalau saya baca di sini ya, program pengungkapan sukarela adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan azas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan, berupa pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan. Ya, kemudian yang kedua, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan ungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh orang pribadi tahun 2020. Nah, jadi voluntary disclosure program ini nanti akan dibagi menjadi 2 ya, Pak Roy. Artinya gini, masyarakat yang dulu sudah pernah mengikuti tax amnesty jilid 1, tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti program PPS ini. Ya, jadi kalau kita dulu ikuti program tax amnesty jilid 1 itu kan ada cut time-nya ya, maksudnya gini, yang boleh diungkapkan adalah harta yang diperoleh sejak 1 Januari tahun 85 sampai dengan 31 Desember 2015. Iya. Ya, jadi harta di dalam rentang waktu itu yang menjadi objek pengungkapan di tax amnesty jilid 1. Nah, waktu dulu masyarakat itu mungkin tidak semuanya ikut atau tidak semuanya mengungkapkan seluruh hartanya. Ya. Nah, dalam program PPS ini pemerintah memberikan kesempatan lagi kepada mereka. Itu 1. Nah, kemudian ada yang disebut kebijakan 2, yaitu untuk tahun yang baru ini, yaitu sejak tahun 2016, 17, 18, 19, 20. Itu yang disebut dengan program PPS ini gitu. Ya, jadi program PPS ini tetap memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang dulu sudah melakukan atau mengikuti tax amnesty 1 maupun yang belum, dan juga masyarakat yang mau mengungkapkan harta yang belum diungkapkan yang dia peroleh dari tahun 2016 sampai 2020. Nah, kira-kira itu. Dan yang paling penting adalah diungkapkannya secara sukarela, Pak. Jadi pemerintah paksaan, Pak ya. Iya, tanpa paksa. Kira-kira intinya seperti itu. Iya. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, yang bisa mengikuti program pengungkapan sukarela ini adalah mereka kawan-kawan yang dulu pernah mengikuti tax amnesty, itu boleh Pak ya, dan mereka yang belum pernah pun juga bisa mengikuti program pengungkapan sukarela ini ya. Betul sekali. Dengan rentang waktu kalau PPS ini dari harta tahun 2000, perolehan tahun 2016 Pak Victor ya. Sampai 2020. Sampai 2020. Nah Pak Victor, kalau seandainya ada yang berminat untuk mengikuti, kapan program pengungkapan sukarela ini diselenggarakan oleh Dirjen Pajak ya, kira-kira? Ya, nah pemerintah kan juga harus memberikan sebuah kepastian ya dalam rentang waktu ya. Nah itu di dalam undang-undangnya ya, dalam aturannya itu dimulai sejak 1 Januari 2022 kemarin ya, sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi hanya diberikan kesempatan untuk
melakukan pengungkapan PPS ini selama 6 bulan. 6 bulan, ya. Itu Pak Roy, selama 6 bulan. Habis itu lewat 1 detik pun nggak bisa lagi. Ya, ya. Kenapa? Karena sistem itu akan mengunci gitu. Jadi yang menjadi batasannya clock ticking tadi itu. Ya. Jadi ini mumpung masih akhir bulan Februari, ya, tentu kita bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini, Pak Victor, ya. Betul sekali. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan ini yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya untuk bisa mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Nah, Pak Victor, kadang-kadang bagi kita yang ingin mengikuti program pengungkapan sukarela ini mungkin bertanya-tanya, kalau seandainya saya ungkapkan nih ya perolehan harta saya ini, kira-kira tarifnya apakah tidak besar atau seperti apa Pak cara penghitungan tarifnya itu untuk yang mengikuti program pengungkapan sukarela ini? Jadi pertama gini, tarif yang ada itu pasti lebih besar daripada teks amnesti jilid 1. Itu iya. secara logik pasti. Iya. Kenapa? Karena pemerintah kira-kira berpikir logikanya gitu. Dulu waktu saya kasih tarif murah aja, kamu nggak mau ya. Ya sekarang saya kasih kesempatan lagi ya, saya nggak mau kasih tarif murah dong, gitu istilahnya. Pasti akan dinaikkan lagi. Tetapi tarif itu tentu udah dipertimbangkan bersama dengan DPR ya. Nah kira-kira tarif itu seperti ini Pak Roy. Jadi ada 2 tarif. Pertama, secara garis besar kan program PPS ini dibagi menjadi 2 kebijakan, yaitu kebijakan 1 dan kebijakan 2. Nah, kebijakan 1 itu adalah untuk wajib pajak yang dulu sudah mengikuti teks amnesti. Jilid 1, ya. Dan itu berlaku untuk wajib pajak badan maupun orang pribadi. Nah, jadi gitu. Jadi ada 2 pilihan, kebijakan 1 dengan kriteria seperti itu, dan kebijakan 2. Nah, kebijakan 2 ini khusus Pak Roy. Hanya boleh diambil oleh orang pribadi saja. Oh, oleh pribadi ya. Berarti wajib pajak badan nggak bisa ikut kebijakan 2 ini ya? Nggak bisa. Nah, kebijakan 2 inilah yang isinya pengungkapan harta sejak yang diperoleh sejak tahun 2016 sampai 2020. Iya. Jadi, kebijakan 2 hanya boleh diikuti oleh wajib pajak orang pribadi, dan harta yang diungkapkan itu adalah harta yang diperoleh sejak tahun 2016 sampai 2020. Jadi kesimpulannya kebijakan 2 ini nggak boleh diikuti oleh wajib pajak badan. Nah, pemerintah kemudian mengatur tarif untuk masing-masing kebijakan itu. Nah, tarif ini secara garis besar ada 3 ya, tetapi dibagi menjadi kriteria lagi. Ini. Tarif tertinggi itu adalah untuk kebijakan 1 itu sebesar 11%. Ya. Nah, 11% ini diterapkan untuk deklarasi luar negeri saja. Artinya gini, wajib pajak itu hanya mengungkapkan harta yang di luar negeri saja. Oh, aku punya nih harta di luar negeri yang aku peroleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum aku ungkapkan. Sekarang aku mau ungkapkan, tapi hartaku itu ada di luar negeri. Dan aku nggak mau merepatriasi hartaku itu ke Indonesia. Nah, itu akan dikenakan 11%. Paling mahal, Pak Roy. Iya, paling mahal. Secara logik masuk akal ya. Karena dia hanya menyatakan state aja. Tapi mereka nggak mau memindahkan atau merepatriasi harta itu ke Indonesia. Nah, pemerintah mengenakan tarif yang paling tinggi, 11%. Nah, tarif yang kedua adalah 8%. Nah, tarif 8% ini itu untuk yang kondisi pertama tadi, tapi orangnya itu mau repatriasi ke dalam negeri. Dan untuk jenis yang kedua, yaitu deklarasi dalam negeri saja. Ya, artinya harta itu belum diungkapkan, tapi harta itu ada di dalam negeri. Gitu. Jadi cuma di state aja, oh ini loh hartaku. Nah, itu dia harus bayar 8%.
Kemudian yang paling paling murah itu 6%. Kenapa paling murah? Karena ya wajib pajak ini mau merepatriasi ke Indonesia dan dia mau menanamkan apa namanya aset-aset yang direpatriasi itu ke dalam surat berharga negara atau ke dalam sektor-sektor yang ditentukan pemerintah, yaitu 2 sektor, yaitu sektor pengusahaan sumber daya alam dan sektor energi terbarukan. Nah, jadi kalau mereka mau menginvestasikan itu, pemerintah akan memberikan tarif tebusan yang lebih murah. 6% itu. 6%. Yes. Gitu. Jadi secara logis sebenarnya gampang sekali memahami ya. Ketika harta yang dideklarasikan itu mau diinvestasikan di Indonesia atau mau diinvestasikan dalam kriteria-kriteria tadi itu, pemerintah akan memberikan tarif yang lebih murah, yaitu 6%. Nah, itu kita bicara kebijakan 1. Nah, kebijakan 2 itu untuk aset yang diperoleh sejak 2016 sampai 2020. Nah, ini tentunya tarifnya lebih tinggi. Kenapa, Pak Roy? Karena yang kebijakan 1 itu kan untuk orang-orang yang dulu pernah ikut tax amnesty. Iya, iya. Nah, jadi dia lebih tinggi dari tax amnesty 1, tapi juga tidak setinggi yang kebijakan 2. Nah, kebijakan 2 ini ada 3 tarif, yaitu 18%, 14%, 12%. Dengan kriteria yang sama, seperti yang di kebijakan 1. Oh, ya. Jadi yang 11% di kebijakan 1, itu sinkron atau sama dengan 18% di kebijakan 2. Cuma yang membedakan adalah tahun harta yang diungkapkan itu perolehannya. Gitu. Nah, yang 8% di kebijakan 1 itu sinkron dengan yang 14%. Kira-kira paralelnya seperti itu. Yang 6% di kebijakan 1 itu di kebijakan 2 12%. Kriterianya sama. Gitu. Yang membedakan tahun perolehannya tadi. Itu kira-kira singkatnya, Pak. Ya, jadi sudah diatur ya prosentasenya oleh Dirjen Pajak ya sesuai dengan kondisi masing-masing yang akan kita lakukan. Nah, Pak Victor, kalau ngomong-ngomong soal harta bersih ya, itu apa sih yang sebetulnya dimaksud dengan harta bersih itu? Apakah yang sudah dipotong pajak atau seperti apa kira-kira, Pak? Oke, jadi kalau kita yang mungkin kalau yang latar belakang akuntansi atau manajemen mungkin tahu ya. Jadi sebenarnya kita punya harta itu ada bisa dibilang bersih dan nggak bersih. Maksudnya apa? Karena kayak gini, harta itu bisa saja kan diperoleh dengan hutang ya, Pak Roy ya. Iya. Nah, jadi harta kita bisa kita peroleh dengan hutang atau tidak dengan berhutang, gitu. Iya. Nah, yang dimaksud harta bersih itu adalah harta setelah dikurangi dengan hutang. Nah, jadi misalnya gini, paling gampang. Saya beli mobil seharga 500 juta misalnya. Tapi 500 juta, saya beli mobil hari ini dengan harga 500 juta. Tapi saya membeli mobil itu dengan kredit pemilikan mobil. Ya. Tetapi ketika kita membeli mobil kan kita memberikan down payment dulu ya, Pak Roy ya. Ya, betul. Misalnya down payment-nya 200 juta. Berarti utang kita kan 300 juta. Ya. Oke. Misalnya berarti kita beli mobil hari ini 300 juta. Nah, kemudian setiap bulan kan kita melakukan cicilan bunga dan pokok untuk mobil itu. Iya. Misalnya kita anggap 1 bulannya 10 juta. Oke. Berarti selama 1 tahun kita sudah mencicil 120 juta. Iya. Nah, Pak Roy ya. Nah, 120 juta itu kan sebenarnya ada pokok dan pembayaran bunga. Ya. Misalnya kita reduce lagi, dalam 120 juta yang kita bayar selama setahun itu ada di dalamnya bunga misalnya sekitar 20 juta. Iya. Ya. Berarti pokok hutang kita sebenarnya kan cuma 100 juta ya, yang kita lunasi selama tahun ini. Iya. Nah, tadi kita berutang di awal berapa, Pak? 300 juta kan? Iya. Nah, setelah kita membayar cicilan selama 12 bulan, berarti pokok hutang kita tinggal berapa? Tinggal 200 juta ya. 200 juta, betul. Nah, ya. Berarti harta bersih kita
setelah kita melakukan cicilan 12 kali itu sebenarnya harta bersih kita adalah 500 juta dikurang 200 juta tadi. Iya. Iya. Jadi 300 juta harta bersih kita. Ya, jadi intinya harta bersih adalah harta setelah dikurangi dengan hutang untuk memperoleh harta tersebut. Itu yang paling penting, Pak Roy. Iya. Jadi harta setelah dikurangi dengan hutang untuk memperoleh harta tersebut. Jadi Pak Roy nggak bisa mix. Kita nggak bisa mix. Misalnya kita punya hutang untuk membeli rumah, itu tidak bisa di mix atau di cross di cross ya dengan pembelian mobil tadi, nggak bisa. Jadi harta bersih kita atas mobil tadi adalah harga mobil tadi dikurangi dengan sisa utang yang masih outstanding. Itu yang disebut dengan harta bersih. Jadi harus sesuai dengan ini Pak ya, sesuai dengan apa istilahnya, sesuai dengan perolehan aset gitu ya, perolehannya gitu ya. Betul, perolehan aset. Bisa dicampur rumah dengan mobil, lalu dengan tanah atau apa, nggak bisa Pak ya. Kalau mobil sendiri, kemudian tanah sendiri, rumah sendiri gitu Pak ya. Baru mungkin kemudian totalnya itu baru bisa dihitung gitu Pak ya, total harta bersihnya berapa gitu ya. Betul. Jadi harta bersihnya itu harus di-matching per jenis aset dulu. Oh iya. Ya, gitu. Baru nanti kita total. Itu yang disebut dengan harta bersih totalnya. Nah, itulah yang disebut dengan pertanyaan Pak Roy tadi, apakah sih definisi harta bersih? Ya itu. Itulah definisi harta bersihnya. Jadi bisa saja harta bersihnya diperoleh dari harta bersih mobil, harta bersih rumah, harta bersih apartemen, dan sebagainya. Jadi sudah tidak dikotori lagi oleh hutang istilahnya, itu sudah net lah. Net ya. Yes. Nah, Pak Victor, apakah harta bersih yang kita miliki ini juga dikenakan pajak? Kalau memang ya dikenakan pajak, itu bagaimana Pak cara perhitungan pajaknya untuk harta bersih kita ini? Oke. Nah, jadi harta bersih tadilah yang menjadi objek dalam program PPS ini, Pak Roy. Jadi makanya pertama kita harus menghitung harta bersih. Ya, tetapi tentu harta bersih yang menjadi objek PPS ini adalah harta bersih yang belum pernah diungkapkan, gitu. Artinya yang selama ini mungkin, sorry ya, kita sengaja menyembunyikan, ya, atau kita tidak sengaja menyembunyikan. Jadi bisa saja kan seperti itu kan. Nah, tapi pada intinya harta bersih tadi itu belum pernah diungkapkan dalam SPT. Tidak pernah diungkapkan dalam SPT 2016 sampai 2020 kalau dia kebijakan 2, atau dalam SPT 2015 gitu untuk kebijakan 1. Sama ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi objeknya itu hanya harta bersih. Nah, cara menghitungnya adalah jumlah harta bersih tadi kita kalikan dengan tarif yang tadi, Pak Roy. Iya. Yang tadi 11%, kemudian 8%, 6%, kemudian 18%, 14%, 20%, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Iya. Tinggal kalikan saja sudah. Nah, itu yang merupakan tebusan yang harus kita bayar ke negara kira-kira. Iya. Lalu Pak Victor, bagaimana untuk menentukan besarnya nilai harta yang dijadikan pedoman nantinya untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih? Ya, sebenarnya sangat mudah. Pemerintah itu sudah memberikan aturan dan pedomannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat klasifikasi daripada harta yang kita miliki itu kan secara garis besar mungkin kita bisa bagi menjadi misalnya aktiva tetap dan tidak tetap misalnya. Misalnya aktiva tetap. Oke, misalnya kita berbicara tentang aktiva tetap. Aktiva tetap itu misalnya kriterianya adalah rumah. Nah, rumah itu pemerintah sudah memberikan pedoman. Jadi dalam aturannya itu, dalam PMK 196 itu sudah diberikan pedoman ya. Jadi untuk kebijakan program 1, misalnya ada harta bersih berupa rumah yang belum kita ungkapkan. Nah, nilainya itu nanti bisa kita hitung, yaitu dengan NJOP. Ya, jadi lihat ya. Jadi untuk nilai harta bersih berupa tanah dan bangunan itu kita bisa memakai nilai NJOP. Ya.
Iya. Nah, jadi kita tinggal lihat, oh NJOP-nya berapa ya Iya. pada akhir tahun 2015 kalau dia kebijakan 1, ya. Kemudian kalau misalnya kebijakan 2, yaitu harga perolehan atau NJOP, gitu ya. Nah, kita tinggal kalikan aja tuh nilai itu dengan tarif tadi. Kalau misalnya harta yang belum kita ungkapkan berupa kendaraan bermotor, ya kita bisa lihat nanti kira-kira nilai jual kendaraan bermotornya berapa sih itu. Iya, iya. Jadi semuanya sebenarnya lebih diberikan keleluasan kepada wajib pajak, cuma ada pedoman-pedoman. Nah, misalnya saya contohkan lagi, Pak Roy. Misalnya ada harta yang belum ditetapkan berupa emas. Emas ini kita dari mana sih tahunya? Nah, kita bisa masuk ke website Aneka Tambang misalnya. Kita lihat harga emas pada tanggal 31 Desember 2015 atau pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, kita bisa lihat tuh, oh aku punya emas sekian gram yang belum aku ungkapkan. Harganya berapa? Kalau aku ikut program kebijakan 1, berarti saya masuk ke websitenya Aneka Tambang, kita lihat harganya pada 31 Desember 2015. Nah, kalau kita mau ikut kebijakan 2, kita tinggal masuk ke website Aneka Tambang, kita buka harga emas per 31 Desember 2020. Iya. Nah, semudah itu. Demikian juga untuk saham, itu ada di Bursa Efek Indonesia. Kita bisa lihat harga per 31 Desember 2015 maupun per 31 Desember 2020. Demikian juga untuk waran dan sebagainya. Itu jadi sudah ada pedomannya. Nah, saya cuma sarankan sih kalau misalnya bingung soal itu mungkin bisa pakai orang yang lebih profesional ya, Pak Roy, ya, kira-kira seperti itu. Ini konsultan gitu, Pak ya. Ya, misalnya. Jadi intinya masing-masing aset itu ada pedomannya sendiri-sendiri gitu, Pak ya. Jadi nggak bisa ini ya, nggak bisa menentukan sendiri gitu ya, karena sudah ditentukan pedomannya. Nah, Pak Fik, apakah ada kemungkinan ya? Ada kemungkinan untuk aset-aset atau harta bersih kita itu tidak terdapat nilai yang bisa dijadikan pedoman. Apakah ada kemungkinan seperti itu, Pak? Bisa saja, Pak Roy. Betul sekali, bagus sekali ini pertanyaannya. Ada ya aset-aset yang kita tidak tahu pedomannya. Misalnya gini ya, misalnya kepemilikan saham di perusahaan non go public, ya kan? Kalau kita punya saham di perusahaan go public kan kita gampang, kita tinggal masuk websitenya Bursa Efek Indonesia gitu ya. Kita tinggal buka, oh harga saham perusahaan ini pada tanggal 31 Desember 2015 kita bisa lihat itu, ya kan? Kemudian tinggal kita kalikan dengan berapa lot yang kita miliki. Itulah nilai aset bersihnya. Nah, tapi misalnya dalam hal kepemilikan saham kita di perusahaan yang non go public, nah ini kan kita nggak tahu kira-kira berapa sih sebenarnya nilai wajarnya ya, nilai wajarnya, karena nggak ada yang dijadikan patokan, Pak Roy. Nah, untuk seperti ini kita bisa memakai KJPP, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik. Nah, kita bisa pakai jasa mereka, ya, untuk melakukan valuasi atau penilaian terhadap aset yang kita miliki itu, gitu. Karena harga sahamnya, harga pasarnya nggak ada ya, atau kita nggak bisa samakan dengan perusahaan lain, nggak bisa. Karena apa? Ini saham private kita yang kita miliki di perusahaan yang non go public gitu. Nah, itu contoh kasusnya. Kita bisa pakai kantor jasa penilai untuk menentukan berapa sebenarnya nilai wajarnya saham kita pada tanggal 31 Desember itu. Gitu. Iya. Pak Victor, kalau seandainya saya belum pernah mengikuti teks amnesti yang lalu ya, dan kemudian saya ingin mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Nah, sebagai wajib pajak ini, kira-kira persyaratan apa buat saya yang ingin mengikuti program PPS ini? Berarti kan yang dihitung nanti itu kan total perolehan dari tahun 2016 sampai tahun 2020, betul Pak ya? Itu apa yang mesti saya persiapkan gitu Pak? Syarat-syarat apa yang mesti saya nanti sampaikan kepada Dirjen Pajak begitu? Oke. Pertama, yang tidak mengikuti kan bisa karena dua hal. Pertama, dia belum menjadi wajib pajak. Iya.
Nah, berarti dia belum memiliki NPWP. Kalau seperti itu berarti dia harus mendaftarkan diri dulu untuk menjadi wajib pajak untuk memperoleh NPWP. Ya. Nah, kedua adalah orang yang sudah memiliki NPWP tapi belum pernah mengikuti tax amnesty maupun program belum pernah mengikuti tax amnesty ya. Jadi baru pertama kali dia mau mengikuti. Boleh ya, tinggal mempersiapkan pertama itu ya NPWP-nya. Kemudian dia sudah harus memasukkan SPT tahunan tahun 2020. Iya. Nah, berarti kalau dia belum memasukkan SPT 2020, berarti dia harus memasukkan SPT 2020 dulu. Harus masukkan dulu berarti Pak ya, untuk yang SPT 2020 itu ya. Nah, kemudian dia membayar, kemudian dia melakukan perhitungan terhadap harta bersih tadi, Pak Roy. Iya. Kemudian mengalihkannya dengan tarif tadi sesuai dengan kondisi yang mau dia ambil, wajib pajak itu tersebut ambil ya. Nah, kemudian menyetornya ke negara, dan ada beberapa syarat lagi ya, memberikan surat pernyataan ya, misalnya pernyataan mencabut kalau misalnya dia sedang bersengketa dengan Direktur Jenderal Pajak, atau sedang melakukan gugatan, atau sedang mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, itu semua harus dinyatakan bahwa wajib pajak tidak mau atau tidak akan melakukan itu lagi. Jadi dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan. Nah, gitu. Jadi kalau itu sudah dipenuhi, nanti tinggal masuk ke dalam situs DJP online. Nah, di situ nanti kita bisa download formulirnya, kita bisa isi di sana. Nanti semuanya dilakukan secara online. Jadi so easy, Pak. Sangat mudah gitu. Semuanya sekarang ini dilakukan secara online, Pak ya, lewatnya Dirjen Pajak berarti ya. Jadi saya nggak perlu datang ke kantor pajak atau apa, nggak perlu ya, tinggal masukkan semua dokumen yang dibutuhkan, upload semua yang dibutuhkan, selesai Pak ya. Betul. Dulu mungkin kita, Pak Roy, kalau pernah lihat di tax amnesty jilid 1 itu kita lihat berbondong-bondong, Pak. Waduh, saya sampai dulu aja sampai jam 12 malam itu ya, itu masih jam 12 kurang 1 menit, kurang 2 menit itu masih ramai sekali. Iya. Nah, sekarang kita bisa melakukannya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Iya. Jadi lebih enak Pak ya, kita nggak perlu ke kantor pajak, nggak perlu antri terutama gitu ya. Ya, betul sekali Pak Roy. Iya. Enak lah sudah. Ya. Dan kemudian dokumen apa saja Pak yang mesti perlu dilampirkan ya, terutama kalau saya ingin membuat surat pemberitahuan pengungkapan harta begitu Pak. Nah iya, seperti tadi kan, seperti kita udah bahas sebelumnya, yang diungkapkan itu kan adalah harta bersih ya Pak Roy ya. Iya betul. Ya. Harta bersih itu adalah harta dikurangi dengan hutang. Nah berarti kita harus persiapkan rincian harta. Oke. Oh ini loh hartaku yang belum diungkapkan ya, maksudnya. Rincian harta yang belum diungkapkan. Nah kemudian hutangnya juga yang terkait dengan harta yang belum diungkapkan tadi. Ya, itu kita buat rincian dulu ya. Rincian itu berupa rincian asetnya, kemudian informasi tentang aset tersebut ya, kepemilikan tadi. Nah, kemudian juga tentang hutangnya juga seperti itu. Informasi tentang hutangnya, hutang pada siapa, jumlahnya berapa, itu kita siapkan. Ya. Kemudian kita melakukan perhitungan. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, kita kali dengan tarif kan kita tahu berapa tebusan yang harus kita bayar. Nah, itu harus kita store dulu, Pak. Nah, jadi harus kita store dulu ke negara, nanti kita akan mendapatkan bukti NTPN, ya, nomor transaksi penerima negara. Nah, jadi pemerintah mau kita menyetor dulu gitu. Jadi jangan pemerintah dicumi-cumikan istilahnya gitu ya, dikasih harapan gitu. Enggak. Jadi pemerintah mau lihat, oh dia sudah wajib pajak ini sudah menyetor. Oke. Ya. Baru bisa melakukan program PPS. Nah, jadi yang disiapkan itu daftar hutang, daftar harta yang mau diungkapkan, kemudian bukti NTPN tadi. Kemudian surat pernyataan tadi, Pak Roy. Ya, surat pernyataan akan mencabut seluruh permohonan, seluruh
eh, gugatan, seluruh sengketa dan sebagainya yang sedang berlangsung pada saat ini gitu. Kemudian juga surat pernyataan berikutnya adalah surat pernyataan komitmen tadi. Apakah dia akan melakukan repatriasi atau dia hanya melakukan repatriasi saja tapi tidak melakukan investasi gitu. Ya. Nah, itu semuanya nanti ada semacam surat pernyataan. Ya. Ya, berupa janji lah kira-kira seperti itu. Tapi dinyatakan dalam surat pernyataan. Nah, itu semuanya harus disiapkan. Nanti setelah itu semua siap, baru kita bisa membuka ini Pak, komputer kita. Nanti kita tinggal upload dokumen. Tentunya dokumen itu kita scan ya semuanya Pak ya. Nanti tinggal kita upload semua ke dalam sistem kita. Iya. Kemudian Pak Victor, apakah semua wajib pajak itu bisa mengikuti program PPS ini, khususnya yang kebijakan 2, yang atas aset perolehan tahun 2016 sampai 2020, atau ada kriteria-kriteria tertentu yang mungkin harus dipenuhi terlebih dahulu, baru kita bisa mengikuti PPS yang kebijakan 2 ini, Pak Victor? Betul Pak, betul. Nah, jadi contohnya, TPPS kebijakan 2 ini wajib pajak badan nggak bisa. Tadi di awal kan sudah saya jelaskan bahwa PPS yang kebijakan 2 ini hanya bisa diikuti oleh wajib pajak orang pribadi. Tapi PPS kebijakan 1 boleh bisa diikuti oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Ya. Jadi kalau dia wajib pajak badan, dia mau ikuti kebijakan 2 nggak bisa. Ya. Tapi orang pajak pribadi, wajib pajak pribadi dia boleh mengikuti kebijakan 1 maupun kebijakan 2. Itu satu yang kita harus mengerti perbedaan. Nah, kemudian pasti ada syarat-syarat lain, yaitu wajib pajak ini singkat kata gini, wajib pajak ini tidak sedang bermasalah, Pak Roy, kira-kira gitu. Nah, kita bisa merangkum gini, wajib pajak ini sedang tidak dilakukan pemeriksaan di tahun pajak 2016 sampai 2020. Ya. Jadi misalnya ada wajib pajak orang pribadi maupun badan ya yang sedang diperiksa, dia nggak bisa mengikuti kebijakan PPS ini. Oke. Kenapa? Karena dia sedang ada urusan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Kemudian dia tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi pemeriksaan di pajak itu saya bisa singkat seperti ini Pak Roy. Ada pemeriksaan biasa. Pemeriksaan biasa itu dilakukan di KPP. Kemudian yang lebih tinggi lagi di atasnya itu pemeriksaan bukti permulaan. Ini sudah ada indikasi pidananya. Nah, itu dilakukan di kami. Kemudian ketiga, penyidikan. Nah, itu dilakukan juga di kami. Penyidikan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan KUHP ya, KUHP ya, dan Undang-Undang Perpajakan. Ya, seperti penyidikan dilakukan oleh instansi lain ya, misalnya kepolisian, kejaksaan, dan KPK dan sebagainya. Nah, jadi tidak wajib pajak yang boleh mengikuti itu tidak sedang dalam pemeriksaan yang 3 ini, yaitu tidak sedang diperiksa, tidak sedang di bukti permulaan, tidak sedang sidik. Dan ada tambahan lagi, Pak. 2 lagi, yaitu tidak sedang menjalani pidana di bidang perpajakan. Dan kedua yaitu yang tidak sedang menjalani atau berada dalam proses peradilan di bidang tindak pidana perpajakan. Nah, ini saya perlu highlight gini Pak Roy. Misalnya orang pribadi ini dia sedang dipidana, tetapi bukan dalam kasus perpajakan. Orang ini boleh. Bisa ya. Bisa. Makanya dalam aturannya orang ini hanya dibatasi, yaitu kalau dia sedang melakukan sebuah tindak pidana perpajakan atau disidangkan dalam kasus pidana perpajakan. Nah, dia tidak boleh. Tapi kalau dia sedang menjalani pidana lain, dia tetap oke atau boleh mengikuti program PPS. Gitu. Nah, Pak Victor tadi sempat disebut gitu ya bahwa persyaratan untuk
mengikuti dan menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta yang diperoleh di aset yang atas aset perolehan tahun 2016-2020, salah satunya kan mencabut permohonan ya dan kemudian menyatakan ya bahwa misalkan tidak sedang banding, tidak sedang gugatan. Ini apakah bisa diperlakukan Pak untuk kasus seperti ini? Buat yang misalkan tadi sedang disidik ya sedang berada pada proses peradilan di bidang perpajakan, apakah bisa saya menyatakan itu lalu kemudian mengikuti program PPS ini atau gitu Pak? Bagus Pak Roy, bagus sekali, betul sekali. Good. Jadi kita mesti bedakan surat pernyataan mencabut proses keberatan, kemudian waktu itu wajib pajak sedang mengajukan klaim terhadap kelebihan pembayaran pajak, atau waktu itu wajib pajak sedang mengajukan pengurangan atau pembatalan terhadap surat ketetapan pajak, atau wajib pajak pada saat itu sedang mengajukan surat untuk mendapatkan pengurangan atau pembatalan terhadap surat tagihan pajak dan sebagainya, pembetulan dan sebagainya. Itu semuanya berurusan tentang administrasi, Pak Roy. Makanya bisa dicabut. Tetapi yang tindak pidana tadi itu bukan masalah administrasi, itu adalah proses hukum. Nah, jadi proses hukum itu tidak bisa dihentikan dengan membuat sebuah surat pernyataan. Nah, makanya bagi orang yang sedang menjalani proses hukum itu dia tidak boleh mengikuti program PPS ini. Gitu. Jadi gampangnya seperti itu. Kalau hanya berkutat tentang masalah administrasi, itu bisa diselesaikan dengan membuat surat pernyataan. Ya. Tetapi kalau masalah proses penegakan hukum pidana, itu nggak bisa. Nggak bisa dia mengikuti PPS. Baik ya. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian saya ingin tahu nih Pak Victor soal time frame ya. Tadi sempat disampaikan ya bahwa untuk mengikuti baik kebijakan 1 dan kebijakan 2 itu ada beberapa kondisi ya. Aset-aset itu apakah akan direpatriasikan ya dan seterusnya begitu ya. Nah, kira-kira kalau dari sisi waktu, apakah ada batas waktu terakhir bagi wajib pajak untuk mengalihkan harta bersih dari luar negeri ke Indonesia gitu Pak? Atau sama 6 bulannya gitu Pak? Artinya sama waktunya dengan program PPS ini sampai Juni 2022 atau ada batas waktu yang lain gitu Pak? Ya, pemerintah juga ingin ada sebuah kepastian tentunya Pak Roy, ya kan, supaya wajib pajak ini nggak hanya janji aja lah kira-kira seperti itu. Ini kan sebenarnya di dalam program PPS itu ada komitmen-komitmen ya, komitmen-komitmen, janji-janji yang harus dipenuhi oleh wajib pajak terhadap pemerintah kira-kira. Nah komitmennya itu kan sebenarnya kita bisa lihat itu adalah dua saja sih sebenarnya yang paling garis besarnya. Pertama, komitmen melakukan repatriasi, ya, yaitu memindahkan aset atau mengalihkan aset yang ada di luar negeri ke dalam negeri, di Indonesia. Itu yang namanya repatriasi. Dan komitmen kedua, melakukan repatriasi plus menginvestasikannya di Indonesia. Itu kan komitmen besar. Jadi waktu wajib pajak mau mengikuti PPS, ya dia bisa mengambil komitmen mana nih yang saya akan laksanakan gitu. Nah, pemerintah kemudian harus memberikan rentang waktu gitu supaya ada kepastian, ya. Nah, untuk komitmen repatriasi itu pemerintah menginginkan wajib pajak harus sudah melakukan repatriasi itu paling lambat ya 30 September 2022. Jadi kira-kira 3 bulan ya. 3 bulan setelah program PPS berakhir. Nah, untuk yang repatriasi dan untuk investasi ya, itu dia harus diinvestasikan
paling lambat 30 September 2023. Jadi masih ada kira-kira 3 bulan lagi ya, 3 sejak bulan ya. PPS itu berakhir. Tentu pemerintah mau program PPS ini juga mempunyai efek terhadap perekonomian kita. Iya. Gitu ya. Nah, jadi pemerintah pengen ada sebuah kepastian. Nah, hal kedua tentang kepastian waktu ini adalah penting untuk menerapkan sanksi gitu Pak Roy. Iya. Ya, karena aturan tanpa sebuah sanksi atau penegakan hukum itu mungkin nggak akan dipatuhi, bisa jadi. Jadi pemerintah perlu memberikan rentang waktu atau batas waktu untuk penerapan sanksi nanti jikalau wajib pajak tidak memenuhi komitmennya. Kira-kira itu, ada kepastian hukumnya. Iya. Lalu Pak Victor, bagaimana seandainya jika wajib pajak perorangan ini sudah menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan hartanya, lalu kemudian ternyata juga menyampaikan pembetulan SPT tahunan PPh-nya, itu kira-kira bagaimana Pak perlakuannya untuk kasus yang seperti itu? Oke, nah ini juga penting. Gini, sebenarnya pembetulan itu kan kalau kita bisa bilang itu seperti PPS juga ya. Ya, artinya gini, wajib pajak itu andaikan Pak Roy misalnya sekarang tidak ada program PPS, misalnya ya. Iya. Wajib pajak itu bisa mengungkapkan harta bersih yang belum dia laporkan itu melalui kebetulan SPT. Ya Pak Roy ya? Iya, betul. Setuju ya? Pasti pembetulan itu nggak boleh dilakukan. Karena sebenarnya objek pembetulan itulah itu yang menjadi objek yang harus ditebus dalam program PPS. Ya Pak Roy, itu kan konsekuensi logisnya. Nah, tetapi pemerintah harus membuat sebuah kepastian hukum lagi, yaitu tanggal 29 Oktober 2021. Itulah tanggal kepastiannya. Maksudnya gini, program PPS ini ada dalam sebuah undang-undang yang disebut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Nah, berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini adalah pada tanggal 29 Oktober 2021. Halo Pak Roy, masih jelas ya? Iya. Oke. Jadi mulai berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini adalah tanggal 29 Oktober 2021. Nah, tanggal itulah yang menjadi batas terakhir bagi wajib pajak untuk bisa membetulkan SPT-nya. Nah, jadi kalau pembetulan SPT itu dilakukan setelah atau sejak tanggal 29 Oktober 2021 dan setelahnya itu pembetulan SPT-nya dianggap tidak dilakukan. Ya, dianggap oleh Direktorat Jenderal Pajak. Iya. Nah, itu. Tetapi kalau pembetulannya dilakukan sebelum tanggal itu sah atau tetap dianggap sebagai sebuah pembetulan SPT. Iya. Itu. Lalu Pak Victor, bagaimana perlakuannya jika seandainya wajib pajak ini justru belum menyerahkan SPT tahunan PPh yang tahun pajak 2020? Apakah mereka harus menyerahkan terlebih dahulu, Pak, untuk SPT pajaknya yang tahun 2020 ini? Ya, betul Pak Roy. Berarti kan gini, dasar daripada program PPS ini kan SPT 2020. Nah, dalam pertanyaan Pak Roy tadi, sementara wajib pajak ini belum memasukkan SPT 2020. Bagaimana dia mau mengikuti tax amnesty? Oh, bisa. Yaitu dia harus memasukkan dulu SPT 2020. Ya. Jadi dia harus memasukkan SPT 2020 ke kantor pajak. Nah, pertanyaannya lagi nih, isinya apa sih Pak? Gitu. Isi SPT 2020 saya itu apa sih? Nah, kalau kita lihat lagi secara konsekuensi logis, kalau dia isi SPT 2020 itu dengan seluruh hartanya
termasuk harta yang belum diungkap, berarti dia nggak bisa ikut pengungkapan dong, Pak. Ya, ya, Karena nggak ada lagi yang mau diungkap, kan gitu. Pak Roy, ya, setuju ya? betul, ya, Misalnya dia isi SPT 2020, aku isi SPT 2020 termasuk harta yang belum aku ungkapkan gitu. ya, ya, Terus terang mau di PPS-kan apa? ya, ya, betul, ya, Kan logikanya begitu. ya, Nah, makanya pemerintah membuat pedoman. Jadi isi SPT 2020 adalah begini, Pak Roy. Isi SPT 2020 itu adalah SPT yang dia sudah pernah masukkan sebelumnya. Itu ditambah dengan harta-harta yang dia peroleh, harta bersih yang dia peroleh dari penghasilannya selama tahun 2020. Iya. Bisa tangkap ya Pak Roy ya. Misalnya kasusnya gini. Iya. Pak Roy bekerja tahun 2020, dari hasil pekerjaan Pak Roy itu, Pak Roy bisa memperoleh harta bersih misalnya 100 juta. Oke ya. Iya. 100 juta ini berarti harta bersih Pak Roy yang only, yang hanya Pak Roy peroleh dari penghasilan Pak Roy tahun 2020. Oke, itu harta bersihnya. Nah, sementara itu Pak Roy kan dulu pernah memperoleh penghasilan dari tahun 2016 sampai 2019. Iya. Tetapi Pak Roy waktu itu sudah pernah mengisi SPT terhadap penghasilan ini. Tetapi misalnya Pak Roy juga nggak disiplin melaporkan SPT-nya. Selama tahun 2016 sampai 2020, Pak Roy cuma pernah memasukkan sekali aja misalnya. Yaitu SPT tahun 2017 misalnya. Iya. Jadi Pak Roy nggak masukin SPT 2016, 2018, 2019, dan 2020. Pak Roy belum memasukkan SPT. Pak Roy hanya memasuki SPT 2017 saja, hanya melaporkan. Nah, berarti isi SPT 2020 itu adalah harta bersih di SPT 2017 ditambah 100 juta tadi, Pak Roy. Oh, iya. Nah, berarti kan ada harta bersih yang 2016, 2018, 2019 yang Pak Roy belum ungkapkan. Oh, iya. Setuju ya? Ya. Nah, itulah nanti yang akan menjadi objek PPS. Iya. Gitu Pak Roy. Paham, ya. Jadi alur logikanya seperti itu. Iya. Mudah ya? Ya. Lalu bagaimana Pak jika wajib pajak setelah menerima surat keterangan ini seandainya sudah mengikuti program PPS ini ya, kemudian mendapatkan surat keterangan, lalu kemudian ternyata Dirjen Pajak menemukan data atau mungkin informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan. Ini nanti kira-kira apa yang akan terjadi, Pak? Nah, iya. Ya, biasalah, Pak Roy. Kita kan kadang-kadang ya, kalau kita mau ambil positifnya, mungkin lupa ya, Pak Roy. Ya. Mungkin lupa, miss ya. Miss, gitu. Ya, memang pemerintah pasti menghitung akan ada kemungkinan seperti itu. Nah, makanya dibuat sebuah aturan ya, untuk mengakomodasi itu. Nah, jika hal itu terjadi, nah pemerintah nanti akan melakukan penelitian gitu ya terhadap surat SPPH yang dilaporkan oleh wajib pajak ini. Ya, penelitian kemudian bisa saja sekarang gini Pak Roy, diketahuinya harta yang belum diungkapkan ini kan ada dua sebab ya. Pertama karena wajib pajaknya sendiri mengakui, oh ya aku dulu lupa loh, gitu. Yeah. Atau yang menemukan itu adalah Direktorat Jenderal Pajak. Betul ya, gitu. Yeah. Jadi wajib pajak ini misalnya sengaja menyembunyikan, dia udah PPS tapi belum seluruhnya. Yeah. Dia berharap, aku nggak usah semuanya. Nah, tetapi di kemudian hari diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu kan kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, wajib pajak ini sadar gitu. Atau dia dulu lupa, tapi oh iya, aku masih ada lagi yang belum aku ungkapkan. Nah, kemudian dia ungkapkan lagi ke Direktorat Jenderal Pajak. Oh, ini waktu saya ikut PPS dulu, itu belum
belum apa namanya belum aku ungkapkan semua. Nah, ini akan ada sanksinya masing-masing. Ya, jadi gini, untuk yang ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu akan dikenakan tarif plus sanksi, Pak Roy. Yeah. Karena apa? Harta yang belum diungkapkan ini ditemukan oleh otoritas, oleh DJP, gitu. Bukan oleh kesadaran wajib pajak. Gitu. Ditemukan karena paksaan lah, kira-kira gitu. Ditemukan karena paksaan. Nah, oleh karena seperti itu, makanya diberikan sanksi ya, sanksi bunga itu nanti. Oke, dan itu dihitung ya dengan tarif 30%, Pak Roy. Mahal jadinya, Pak. Iyo, mahal, Pak. Tinggi gitu. Iya. Kenapa? Ya itu karena pemerintah yang temukan gitu, Pak Roy. Iya, iya. Oke, jadi misalnya Pak Roy ikut PPS, tapi ada sebuah harta, let's say misalnya rumah, seharga 1 miliar misalnya nih, Pak Roy sengaja waktu itu nggak mau masukkan dalam PPS. Tapi di kemudian hari ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Iya. Pak Roy harus bayar itu 1 miliar dikali 30%. Yaitu 300 juta ditambah dengan sanksi bunga. Mahal ya Pak Roy ya? Ya. Lumayan, Pak. Mahal. Nah, tetapi kalau Pak Roy misalnya dengan kesadaran sendiri itu jauh lebih murah. Nah, ini nanti ada tabel-tabelnya, Pak. Ya. Ini kalau saya bacakan ini cukup panjang juga gitu. Ya, artinya itu akan diberlakukan secara berbeda. Yaitu kesadaran wajib pajak dengan pemerintah yang menemukan itu akan diberlakukan berbeda. Kira-kira seperti itu, Pak Rai. Iya. Ya. Termasuk ini, Pak ya, buat wajib pajak yang sudah berkomitmen untuk misalkan merepatriasi hartanya, lalu kemudian menginvestasikan, tapi kemudian ternyata setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak, hal itu masih belum dilakukan, juga ada sanksi, Pak ya, atau denda begitu ya, kira-kira ya. Ini tentu juga berlaku untuk wajib pajak yang sudah berjanji dan berkomitmen ya, misalkan untuk merepatriasi hartanya, lalu kemudian menginvestasikan, ternyata setelah sampai batas waktu deadline yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, hal itu belum terrealisasi oleh wajib pajak, itu juga akan ada sanksi, Pak ya, atau denda gitu ya. Betul sekali. Ya. Nah ini seperti tadi saya bilang, sanksi itu diterapkan untuk 3 kriteria, Pak. Pertama gini, ketika wajib pajak melakukan TPS, kan dia punya 3 janji sebenarnya. Iya. Ya, janji pertama dia akan melakukan repatriasi atau investasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan tadi, yaitu 30 September 2022 dan 30 September 2023. Ya kan? Nah, kemudian kedua, dia juga punya janji yaitu untuk menginvestasikan dalam surat berharga negara atau sektor pengelolaan energi terbarukan atau sektor pengelolaan sumber daya alam. Ya. Kemudian dia juga punya janji harus menginvestasikan dalam jangka waktu 5 tahun. Ya, itu kan sebenarnya itu janji-janji yang ditagih oleh pemerintah kepada wajib pajak yang melakukan PPS. Nah, tentu terhadap janji ini bisa saja terjadi one prestasi gitu. Iya. Ya, baik yang tadi yang tadi itu 1, 2, 3 janji itu bisa juga semuanya one prestasi. Nah, pemerintah akan memberikan sanksi terhadap hal tersebut gitu. Nah, di sini dalam tabel ini mungkin nanti kalau saya diterangkan mungkin agak cukup rumit ya. Jadi ada tabel-tabel sendiri nanti kita bisa lihat, mungkin bisa dibuka di PMK 196. Itu sesuai dengan kriteria tadi, janji-janji yang tidak terpenuhi tadi, itu ada sanksinya masing-masing. Contohnya
saya kasih contoh ya, satu aja. Misalnya wajib pajak ini mengikuti PPS dengan kebijakan 2 misalnya Pak Roy ya. Kemudian dia gini, dia berjanji akan merepatriasi, Iya. repatriasi saja misalnya, repatriasi saja. Tapi dia tidak mau mengimplementasikan. Jadi dia berjanji hartanya yang di luar negeri akan direpatriasi ke Indonesia. Iya. Ya. Tentu batas waktunya adalah sesuai dengan aturan itu adalah 30 September 2022 ya, Pak. Iya, betul. Nah, Iya. ternyata setelah ditunggu-tunggu sama pemerintah, nggak juga tuh. Udah lewat tanggal 31 September 2022, wajib pajak tersebut nggak merepatriasi. Iya. Nah, ini ada tarifnya. Misalnya, akhirnya WPI tersebut setelah dilakukan surat teguran, diberikan surat teguran gitu ya, akhirnya mau melakukan repatriasi setelah tanggal 30 September 2022 tadi. Berarti ini kan voluntary ya, kesadaran wajib pajak. Itu tetap dikenakan sanksi, yaitu tarifnya 3%. Ada denda berarti karena voluntary. Nah, kalau yang memaksa itulah Direktorat Jenderal Pajak, ya, dengan cara diterbitkan SKPKB, itu sanksinya bukan 3% lagi, tapi 4,5%. Lebih mahal. Yes, karena dipaksa. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti bisa dilihat tabelnya, nanti di PMK 196 itu bisa jelas ya, kita tinggal lihat sesuai dengan kondisi-kondisi yang masing-masing itu ya. Iya. Gitu, Pak. Iya. Baik Pak Victor, penjelasannya sangat lengkap ya dan detail dan tentunya pasti bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikan podcast pada episode program pengungkapan sukarela ini. Mungkin untuk closing statement ya, mungkin ada pesan-pesan nih dari Pak Victor ya buat rekan-rekan yang menyaksikan podcast ini, baik yang akan mengikuti program pengungkapan sukarela ini ataupun mungkin belum ada rencana untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini, kira-kira apa pesannya Pak yang untuk mereka ini? Ya, baik Pak Roy. Terima kasih. Nah, untuk kita semua yang belum mengikuti program pengungkapan sukarela, saya sangat anjurkan sekali untuk segera mengikuti. Pertama-tama kenapa? Ya, alasan pertama begini, program PPS ini membantu pemerintah ya dalam meningkatkan penerimaan negara ya. Salah satunya adalah karena adanya tebusan, berarti pemerintah mendapatkan dana ya, dana segar, yang mana dana itu bisa dipakai kembali untuk pembangunan, ya untuk melaksanakan kehidupan bernegara kita. Nah, kemudian yang kedua, program pengungkapan sukarela ini juga sangat berguna bagi kita, bagi wajib pajak, karena pertama wajib pajak itu akan lebih tenang, ya. Jadi tidak usah khawatir karena ada jaminan ya dari program pengungkapan sukarela ini bahwa terhadap wajib pajak yang mengikuti PPS ini tidak akan dilakukan pemeriksaan, ya, tidak akan dilakukan pemeriksaan. Jadi memang bagi wajib pajak yang cukup annoying atau mengganggu mungkin itu pemeriksaan ya, ataupun pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan. Nah, kalau kita mengikuti PPS, kita bisa tenang karena kita tidak akan mengalami hal tersebut. Ya. Tetapi ada pengecualiannya. Kalau kita melakukan pengungkapan itu dengan 100% jujur ya, gitu. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Kenapa? Karena kalau ada yang disembunyikan terhadap kita bisa tetap dilakukan juga pemeriksaan. Tapi itu pun sudah dipersempit skopnya, yaitu hanya terhadap harta yang belum diungkapkan saja. Gitu ya Pak Roy ya. Jadi kita mendapatkan sebuah ketenangan. Ya, itu yang paling penting. Sehingga nanti di tahun pajak 2021 kita bisa memulai seperti hidup baru lagi Pak Roy. Iya, betul Pak. Iya, hidup baru. Jadi kita sudah bisa menyatakan bahwa yang lalu itu sudah selesai lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita mau mulai hidup baru lagi di tahun pajak 2021
Dan dengan seperti itu kita bisa memulai sebuah pelaporan pajak yang betul-betul benar dan murni dan jujur. Iya. Yang mungkin saja kita melakukan kesalahan di tahun-tahun sebelumnya. Justru ini adalah momen untuk kita melakukan sebuah penebusan gitu ya. Istilahnya pertobatan lah kira-kira kita bisa bilang Pak Roy. Ya, memang program pengungkapan sukarela ini menurut saya sedikit banyak ada miripnya dengan apa namanya penebusan dosa lah kira-kira seperti itu ya. Artinya hidup kita ditebus, kemudian kita mulai lagi dalam sebuah kehidupan yang baru gitu. Nah, sejak kehidupan kita menjadi baru tadi, kita bisa memulai dengan benar untuk seterusnya ke depan. Nah, jadi ayo kita ikuti dengan sukacita, dengan senang hati, karena ini betul-betul sebuah kesempatan yang sangat baik dan mungkin saja bisa saja tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Ya. Itu aja Pak Roy, pesan dari saya. Ya, baik, terima kasih Pak Victor. Jadi kita perlu memanfaatkan kesempatan ini karena bisa jadi tidak datang kesempatan yang seperti ini lagi, Pak ya. Betul. Dan tentu saja buat semua rekan-rekan yang menyaksikan podcast ini, kalau Anda masih ragu untuk mengikuti program BPS ini sesuai dengan himbauan dari Pak Victor tadi, ya jangan ragu, mari kita manfaatkan. Justru dengan memanfaatkan program BPS ini, kita bisa lebih baik lagi, terutama di dalam pelaporan pajak kita di tahun-tahun yang akan datang. Begitu Pak Victor ya. Betul. Ya. Baik Pak Victor, terima kasih untuk waktunya yang sangat berharga ini dan untuk semua penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan. Nah, mungkin Anda masih ada pertanyaan atau bingung dengan sesuatu yang telah kita bahas pada episode kali ini, bisa Anda tulis ya di kolom chat di bawah ya. Nanti mungkin kalau Anda punya kasus-kasus tertentu atau Anda punya case-case tertentu yang ingin kami bahas ya, nanti podcast ini akan berlanjut kepada episode yang berikutnya yang tentunya nanti bisa membahas case-case yang sedang Anda hadapi. Karena mumpung program pengungkapan sukarela ini masih berlangsung sampai dengan bulan Juni 2022. Jadi bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan atau ada case yang ingin didiskusikan, silakan. Saya mengundang Anda semuanya untuk bisa menuliskan di kolom chat di bawah kanal YouTube ini untuk bisa kita bahas bersama-sama. Demikian episode podcast kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Victor. Mudah-mudahan tidak bosan untuk selalu terus mengedukasi kita ya sebagai orang-orang awam untuk bisa taat pajak, dan tentunya seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan ya, dengan kita taat kepada pemerintah maka kita juga taat kepada Tuhan. Amin. Baik rekan-rekan, demikianlah edisi podcast kita pada episode kali ini yang bertemakan program pengungkapan sukarela. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terus ikuti episode-episode podcast berikutnya di dalam Kingdom Insight is Gift for You. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati.